Baik, perkenalkan nama saya Marian Makrena Polo dengan NIM 1901060137. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tahapan respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama, respirasi aerob yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis. Tahapan glikolisis membutuhkan glukosa, di mana glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat dan membutuhkan energi ATP yang dirubah menjadi energi ADP. Glukosa 6-fosfat dirubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dengan membutuhkan energi ATP yang dirubah menjadi energi ADP. Fruktosa 1,6 difosfat dirubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Fruktosa 1,6 difosfat dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan mengikat fosfor organik dan membutuhkan energi NAD yang dirubah menjadi energi NADH. 1,3 bifosfogliserat dirubah menjadi 3 fosfogliserat dengan membutuhkan energi ADP yang dirubah menjadi energi ATP. 3 fosfogliserat dirubah menjadi fosfogliserat. 2 fosfogliserat dirubah menjadi fosfoenol pirufat dengan membutuhkan H2O atau air. Fosfoenol pirufat dirubah menjadi asam pirufat dengan membutuhkan energi ADP dan menghasilkan energi ADP yang dirubah menjadi energi ATP. Hasil akhirnya adalah hasil akhir dari tahapan pertama itu glikolisis adalah asam pirufat. Asam pirufat ini kita ke tahap kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat untuk menghasilkan asetil koenzim A, dia melalui 3 proses, yaitu yang pertama tahap oksidasi. Tahap oksidasi itu yaitu melepaskan karbon dioksida, dan yang kedua yaitu tahap reduksi, di mana energi NAD+ menerima elektron sehingga membentuk energi NADH. Dan yang terakhir yaitu molekul berkarbon 2 berikatan dengan koenzim A menghasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A kita bawa ke tahap ketiga, yaitu tahap siklus Krebs, di mana asetil koenzim A bereaksi dengan asam oksalasetat menghasilkan asam sitrat 6. Asam sitrat berkarbon 6 dirubah menjadi asam isositrat. Dan asam isositrat dirubah menjadi asam alfa ketoglutarat, membutuhkan energi NAD+ untuk melepas karbon dioksida sehingga menghasilkan energi NADH. Asam alfa ketoglutarat dirubah menjadi asam suknihil koenzim A dengan membutuhkan energi NAD+ untuk melepaskan karbon dioksida sehingga menghasilkan energi NADH. Asam suknihil koenzim A dirubah menjadi asam suksinat, membutuhkan energi ADP ditambah fosfor untuk melepaskan koenzim A sehingga menghasilkan energi ATP. Asam suksinat dirubah menjadi asam fumarat. Reaksi ini membutuhkan energi FAD yang dirubah menjadi energi FADH2. Asam fumarat membutuhkan H2O atau air untuk menjadi asam malat berkarbon 4. Asam malat berkarbon 4
dirubah menjadi oksaloasetat membutuhkan energi NAD+ ini sehingga menghasilkan energi NADH. Asam oksaloasetat dirubah lagi menjadi asetil koenzim A, yaitu ini hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi ini reaksi siklus Krebs, dia terjadi reaksi berkelanjutan. Nah, kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu transport elektron. NADH ditambah H+ membentuk NAD+ ditambah 2H+. Nah, reaksi ini dimulai dari NADH ditambah H+ masuk melalui NADH reduktase yang membutuhkan 2 elektron untuk membentuk koenzim Q, dan terjadi pengikatan ini ADP ditambah fosfor menghasilkan energi ATP. Koenzim Q 2 elektron koenzim Q ditransfer ke sitokrom B, dan dua elektron sitokrom B ditransfer ke sitokrom C. Nah, di sini terjadi pengikatan ADP ditambah fosfor menghasilkan energi ATP. Nah, 2 elektron dari sitokrom C ditransfer ke sitokrom oksidase, ditransfer ke sitokrom oksidase, dan 2 elektron sitokrom oksidase ditransfer ke setengah dari oksigen yang berikatan dengan 2H+ hingga membentuk H2O. Nah, di sini terjadi pengikatan ADP ditambah fosfor yang menghasilkan energi ATP. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu respirasi anaerob. Yang pertama, fermentasi asam laknat. Fermentasi asam laknat terjadi pada tahap glikolisis, di mana glukosa saat dirubah menjadi 2 asam pirufat berkarbon 3 membutuhkan energi 2 ADP yang dirubah menjadi energi ATP. Nah, 2 asam pirufat berkarbon 3 pada saat dirubah menjadi 2 asam laknat berkarbon 3 meregenerasi NAD+ dan NADH, sehingga tahap glikolisis ini tetap berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu fermentasi alkohol. Sama di sini juga terjadi pada tahap glikolisis, di mana glukosa saat dirubah menjadi 2 asam pirufat membutuhkan 2 energi ADP yang dirubah menjadi energi ATP, dan 2 asam pirufat berkarbon 3 ini melepas 2 karbon dioksida sehingga membentuk 2 asetaldehid berkarbon 2. 2 asetaldehid berkarbon 2 ini dirubah menjadi 2 etanol berkarbon 2 dengan meregenerasi NAD+ dan NADH, sehingga tahap glikolisis ini juga tetap berkelanjutan. Nah, demikian hasil pembahasan mengenai tahapan respirasi aerob dan anaerob. Sekian dan terima kasih.